Mbak, silakan masuk. Mau duduk di mana? Di sebelah sini atau sini? Oh iya, silakan. Mbak Susi ya? Iya, benar ternyata. Jadi ini sudah pertemuan ketiga ya Mbak. Kemarin Mbak Susi ngabarin saya kalau mau datang begitu ya. Nah, Mbak Susi kesini tadi diantar atau sendiri Mbak? kebetulan saya sendiri tadi. Jadi sendiri. Nah, masih sering main sama teman atau sudah? Lumayan berkurang sih Bu, tapi ya masih berkurangnya belum menjadi banyak. Oh iya, baik. Jadi Mbak Susi kemarin kan janjian dengan saya kalau mau kesini bertemu dengan saya, mau membahas yang paling gitu ya Mbak. Nah, habis dari sini mungkin mau kemana Mbak? Apa langsung pulang? Langsung pulang saja, kebetulan di rumah mau ada acara keluarga, saya harus pulang aja. Ya, jadi mau langsung pulang ya Mbak. Ya, jadi kemarin itu kita membahas mengenai rencana apa saja yang akan dilakukan Mbak Susi ya untuk berubah ke depannya menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya Mbak Susi ini kan sering membolos, terus sering tugasnya menumpuk, dan sering main juga. Jadi belum cara mengatur waktu ya Mbak. Bagaimana cara memanajemen waktu gitu. Nah, kemarin Mbak Susi sudah melakukan merencanakan beberapa rencana untuk merubah hal tersebut. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bahas kembali ya Mbak. Mbak Susi menghendaki proses konseling hari ini sekitar berapa menit Mbak? Kurang lebih 20 menit saja ya Bu. Ya baik, jadi kita lakukan proses konseling selama 20 menit ya Mbak. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi kemarin Mbak Susi ini menuliskan beberapa cara untuk melakukan bagaimana masalah Mbak Susi ini akan diselesaikan begitu ya. Nah, yang pertama itu rajin mengikuti kelas. Dan yang kedua, mengajak teman untuk kerja kelompok. Dan yang ketiga adalah menolak ajakan teman ketika diajak membolos. Nah, itu adalah salah satu semua rencana yang Mbak Susi tulis. Nah, caranya Mbak Susi menuliskan bahwa akan mengikuti masuk kelas dan sebisa mungkin untuk mendekor kamar ya, agar suasana kamarnya itu menjadi nyaman sehingga Mbak Susi bisa mengikuti pembelajaran daring secara nyaman begitu. Nah, yang kedua adalah Mbak Susi ini ingin mengajak teman untuk kerja kelompok. Jadi Mbak Susi mengajak teman yang lain untuk belajar kelompok bareng begitu ya. Dan yang ketiga adalah Mbak Susi akan bilang kepada temannya kalau Mbak Susi ini ingin melakukan sebuah perubahan gitu. Nah, saya ingin bertanya Mbak, dari poin yang pertama, yaitu Mbak Susi kan ingin rajin masuk kelas begitu ya. Nah, selama ini dari minggu kemarin sampai minggu ini, apakah Mbak Susi sudah menjalankan satu rencana tersebut? Sudah sih Bu, saya sudah mulai
berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti kelas online masuk secara teratur. Ya baik. Jadi rencana yang ke-1 ini aman ya Mbak, sudah Ya, terlaksana aman. ya. Oke. Jadi rencana yang pertama sudah dijalankan dengan baik. Dan rencana yang kedua adalah mengajak teman untuk bekerja kelompok. Nah, selama ini apakah Mbak Susi ini sudah pernah ngumpul sama teman, sudah pernah ngajak teman belajar kelompok bareng begitu? Kalau selama ini sih sudah pernah ya Bu, sekali 2 kali kayak gitu. Cuma untuk kita selanjutnya itu teman-teman saya tuh agak susah diajak ngumpul. Jadi tuh kendalanya tuh menurut saya di sini, soalnya kan karena teman-teman saya tuh juga kan senang main, terus orangnya itu juga kayak gampang bosan. Nah kalau saya ngajak belajar kelompok secara intens itu mereka tuh kayak nggak mau gitu. Mungkin sekali 2 kali mau, tapi pada akhirnya mereka tuh jadi nggak mau lagi kalau saya ajak belajar di kelompok gitu. Iya baik. Jadi di poin 2 ya Mbak, adanya kendala. Iya betul. Nah yang ketiga adalah menolak ajakan teman ketika diajak membolos. Yang dilakukan adalah Mbak Susi akan bilang kepada temannya kalau ingin berubah. Nah, apakah Mbak Susi ini juga sudah bilang kepada temannya untuk berubah begitu? Apakah masih ada temannya yang mengajak Mbak Susi untuk membolos? Ya saya sudah menyampaikan Bu kepada teman-teman saya, tapi ada juga respon teman-teman saya yang baik, ada juga yang kurang baik. Kalau yang baik itu mereka tuh mendukung kayak ya memang harus berubah karena semakin dewasa dia ngomong gitu. Tapi ada juga beberapa teman itu yang kayak malah menertawakan. Nah itu sebagian teman-teman yang sering saya ajak kerja kelompok ini tadi. Oh iya baik. Jadi malah diejek begitu ya Mbak? Iya, sama temannya. Nah, berarti temannya ini masih sering ngajak membolos gitu ya Mbak? dia masih sering Bu, jadi dia masih sering ngajakin saya kalau misalkan kelas pagi itu pasti malamnya dia bilang besok nggak usah ikut kelas pagi, kita pergi aja, kita jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini. Tapi saya sudah mencoba menolak. Baik. Jadi sudah menolak begitu ya. Berarti ini sudah dijalankan namun belum sepenuhnya terpenuhi begitu ya Mbak. Nah, sebenarnya bagus Mbak ketika menolak, namun Mbak Susi itu bisa memberikan masukan-masukan untuk memperkuat temannya Mbak Susi, bahwa sebenarnya Mbak Susi ini ingin melakukan perubahan begitu. Nah, di poin 2 ini tadi kan banyak kendala ya Mbak di poin kedua, bahwa kalau temannya diajak belajar kelompoknya secara intens itu mereka mudah bosan begitu ya, dan susah sekali begitu diajak kelompok kembali. Nah, saya mau bertanya pada Mbak Susi, apakah ada cara lain untuk menggantikan poin 2? Jadi gimana sih caranya Mbak Susi agar tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu bisa terselesaikan dengan deadline yang sudah ditentukan? Ya mungkin nanti saya akan mencoba mengajak teman-teman saya itu untuk belajar di tempat yang lebih menyenangkan. Misalkan mereka kan suka
kayak nongkrong gitu ya, walaupun ini masa pandemi tapi nanti tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya tuh pengen kayak ngajak mereka apa belajar, kan juga bisa tuh kalau nugas kayak di kafe atau di tempat-tempat lain yang lebih menyenangkan, yang ada suasana menyenangkannya daripada hanya di rumah gitu. Ya baik. Nah, tadi Mbak Susi bilang bahwa mengajak teman untuk belajar sambil nongkrong begitu ya Mbak, di luar, di kafe gitu. Nah, apakah ada kemungkinan buruk yang terjadi ketika belajar di luar itu, eh, mereka itu benar-benar belajar ataupun hanya nongkrong saja begitu? Ya kalau harapannya sih mereka benar-benar belajar ya, cuma kan ya belum dilakukan, jadi nanti dilihat dulu gimana perkembangannya. Nanti kalau misalkan apa memang benar-benar teman saya itu nggak di sana malah nggak belajar, nanti kita bisa cari solusi yang lain untuk agar mereka itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Ya baik, cukup bagus sih Mbak, rencana yang direncanakan oleh Mbak Susi ini. Nah, namun apa dari kemarin sampai sekarang itu untuk tugas-tugasnya masih sering menumpuk Mbak, atau masih pengerjaannya H-1 ataupun mendekati deadline yang ditentukan oleh guru Mbak? Ya kalau sekarang sih saya sudah itu ya, karena saya juga sudah rajin ikut kelas online, jadi sebisa mungkin ketika sekarang ada tugas itu saya langsung mengerjakan, terus saya merasa kalau nggak punya tanggungan lagi gitu. Iya baik Mbak, jadi yang dilakukan Mbak Susi ini sudah baik sekali. Mbak Susi bisa mengikuti pembelajaran darinya sudah mulai rajin ya Mbak, dan juga ketika ada tugas sudah dikerjakan langsung begitu, jadi tidak menumpuk seperti kemarin-kemarin. Nah, itu sebuah perubahan yang cukup baik. Nah, dari rencana-rencana tersebut, dari yang pertama itu sudah terrealisasi dengan baik, dan yang ketiga pun juga sudah Mbak Susi lakukan, dan yang tadi dari yang kedua itu mempunyai banyak kendala gitu ya Mbak. Nah, terus Mbak Susi juga sudah merencanakan perubahan yang lain untuk mengajak temannya belajar di luar. Jadi belajarnya agar lebih santai begitu ya Mbak, dan bisa lebih nyaman. Nah, sampai sejauh ini ketika melakukan ketiga perubahan ini, apakah banyak kendala yang dihadapi oleh Mbak Susi? Mungkin dari niatnya mau nugas kok aduh masih malas, ataupun aduh pengen main dulu, ataupun bagaimana Mbak? Sejauh ini setelah melakukan beberapa proses konseling, bertemu dengan ibu itu saya merasa lebih baik ya Bu, terutama kalau masalah tugas itu saya pokoknya memberikan masukan positif kepada diri saya sendiri. Jadi saya nggak perlu tugas yang keteteran, sekarang harus mengikuti kelas online. Terus kemudian kalau misalkan diajak teman-teman itu saya ya mencoba menolak dengan alasan yang saya miliki gitu. Iya baik, jadi memang tidak semua perubahan itu bisa dilakukan dengan instan ya Mbak. Jadi perlu adanya waktu, tergantung dari niat diri kita sendiri. Nah,
sampai di sini apakah ada yang ingin diceritakan lagi ataupun dari ketiga rencana tadi ada yang ingin dirubah nggak? Mungkin aku pengen berubah menjadi lebih baik, jadi aku kayaknya mau lebih belajar ataupun mengikuti les begitu. Kalau gimana ya Bu, saya kalau itu sih kalau juga kayak mengikuti les itu masih agak bingung juga sih, soalnya ini saya masih mau mencoba tur rutin sama kelas online dulu. Mungkin nanti kalau sudah beberapa bulan saya akan ikut les. Ya, baik Mbak Susi. Jadi rencana yang Mbak Susi lakukan ini sudah benar, sudah baik. Nah, saya harapkan nanti apa yang direncanakan Mbak Susi tadi, yang sudah diganti Mbak Susi tadi dijalankan dengan baik, dan nanti pertemuan selanjutnya itu bisa kita sudah bisa memecahkan semua masalah yang Mbak Susi hadapi. Jadi Mbak Susi sudah menemukan solusi dari masalah Mbak Susi sendiri dan sudah melakukan sebuah perubahan yang cukup baik, begitu ya Mbak. Tadi Mbak Susi menghendaki proses konsulnya selama 20 menit ya, jadi waktunya sampai di sini. Nanti kita atur jadwalnya lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak. Jadi di pertemuan selanjutnya saya tunggu kabar baiknya bahwa Mbak Susi ini sudah bisa melaksanakan rencananya dengan cukup baik, sehingga Mbak Susi sudah dapat memecahkan masalah yang Mbak Susi alami begitu. Nah, jadi apakah Mbak Susi bersedia untuk melakukan semuanya? Insya Allah bersedia. Ya, jika sudah bersedia, saya tunggu ya di pertemuan selanjutnya. Nanti Mbak Susi kabari saya saja via WA, mau kapan kita atur jadwalnya lagi. Sampai di sini ya Mbak, proses konseling hari ini kita tutup. Nah, Mbak Susi tadi kan bilang bahwa langsung pulang ya Mbak? Iya Bu, langsung pulang. Iya. Gimana Mbak perasaannya setelah melakukan proses konseling sampai ke tahap ketiga ini? Perasaan saya alhamdulillah sangat lega ya Bu. Saya menjadi memiliki pandangan pendengar untuk berubah menjadi lebih baik agar saya tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu bisa hilang begitu. Iya, berarti saya sangat bersyukur dan alhamdulillah jika Mbak Susi ini lega, karena saya juga dapat membantu Mbak Susi gitu. Ya sudah Bu, kalau begitu ini saya langsung pamit saja ya Bu, karena di rumah mau ada acara. Oh iya, silakan Mbak Susi, hati-hati di jalannya. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.